elektromagnetik, radiasi elektromagnetik ya. Radiasi atau gelombang elektromagnetik atau sinar elektromagnetik itu ada mulai dari sinar radio ya, microwave. Interaksinya kurang lebih kalau microwave, kalau gelombang mikro ya, itu kisaran panjang gelombang ya 10 pangkat min 1 sampai 10 pangkat min 3 meter ya. Nah, intinya di milimeter lah ya. Oke, yang terjadi adalah dia melakukan rotasi ya. Karena rotasi dia menimbulkan energi kinetik ya, sehingga terjadi panas. Jadi kenapa microwave bisa menghasilkan panas? Ya karena interaksi uh, apa? Interaksi antara radiasinya dengan molekul-molekul yang ada di dalamnya. Begitu juga untuk infrared. Ya, infrared dia akan melakukan vibrasi. Ya, panjang gelombangnya lebih kecil lagi. Ya. Terus begitu kalau UV dan visible dia akan melakukan eksitasi ya, pindah ke kulit yang tertinggi, terus kemudian kembali lagi. X-ray dia bisa menyebabkan bond breaking ya atau pemutusan ikatan dan ionisasi. Makanya kalau bisa X-ray ini jangan terlalu sering ya, karena bisa merusak ya, bisa merusak sel-sel dan sebagainya. Begitu juga gamma dan sinar kosmik. Ini kurang lebih interaksi radiasi elektromagnetik ya. Infrared bahasa hari ini ya, UV visible itu sudah ya, mungkin sudah. Prinsipnya, jika senyawa organik dikenai oleh suatu sinar inframerah, di mana sinar inframerah ini berada pada daerah panjang gelombang 0,75 sampai 1000 mikro ya, atau pada bilangan gelombang 4000 sampai 500 cm min 1. Maka molekul-molekulnya akan mengalami vibrasi atau bergetar. Oke. Nah, infrared ini dia akan mengukur berapa banyak frekuensi yang melewati senyawa tersebut ya, dan diukur sebagai persentase transmitten ya. Di senyawa organik dia ada molekul-molekul, strukturnya ya, makin rumit strukturnya, maka semakin banyak pula bentuk-bentuk vibrasi yang mungkin terjadi. Akibatnya kita akan melihat banyak pita-pita ya, absorpsi. Bahkan bisa lebih rumit lagi tergantung pada molekul dan kepekaan instrumen. Jadi semakin kompleks molekulnya, strukturnya ya, maka dia semakin kompleks spektrum inframerahnya. Oke, jadi tadi si interaksinya adalah dia bervibrasi atau bergetar. Ya, molekul-molekul itu dalam senyawa akan mengalami vibrasi. Ya, ikatan-ikatan yang menghubungkan antara molekul ini, jadi misalkan C dengan C, ya, itu tidak kaku, artinya fleksibel, ya, sehingga molekul C ini misalkan ya, dia dapat bergetar, entah itu maju mundur, ya, ini sama-sama maju atau mundur, ya, atau depan belakang, ya, ke arah pengamat atau menjauhi pengamat, ya, begitu. Vibrasinya ada dua jenis, ya, ada stretching, ulur, dan vibrasi bengkok atau bending. Kalau simetrik ada dua jenis, simetrik, maaf, stretching ya, stretching atau ulur, itu ada dua jenis, simetrik dan asimetrik.
tadi ya, maju mundur ya, maju mundur gitu. Kalau simetrik berarti searah ulurnya, stretchingnya ya, kayak olahraga aja gitu kan. Kalau asimetrik dia bergantian. Bayang stretching Terbayang, Pak. dua ini ya. Begitu juga vibrasi bengkok atau bending ya. Ada rocking atau goyangan ya. Dia bergoyang-goyang tapi goyangannya searah ya, kiri kanan gitu ya. Dan ada guntingan atau scissor ya. Dia berlawanan arah. Yang ini ke ya, bisa dibedakan ya antara dua ini. Ada juga kibasan wagging ya. Dia ini searah ke depan ya, begitu. Dan ada twisting berlawanan arah. Ini ke depan ya, ke depan ke belakang searah, dan ini berlawanan arah. Kurang lebih inilah jenis-jenis vibrasi yang ada di inframerah. Jadi kurang lebih ada 6 ya. Nah, ini hasilnya ya. Jadi spektra IR ini hasilnya ketika molekul itu kita masukin ke alat seperti ya namanya ya. Terus itu dia akan menghasilkan namanya spektrum. Inilah bentuk spektrumnya ya. Oke, ini ada ya transmittance ya. Oke, ini ada, ini juga ada ya. Kita biasanya yang tinggi-tinggi nih yang kita lihat ya, yang kita amati begitu. Oke, ini ada nih energi karena ada OH, bond stretching ya. Jadi di daerah sini itu stretching ya, di daerah sini itu stretching, dan di bawah 1600 itu bending. Nah, ini molekulnya yang tadi ya. Ini molekulnya yang dimasukin ke alat ya. Hasilnya spektrum tadi ya, spektrum ini. Oke, apa aja nih? Oh, di sini ada OH ya. Di sini ada OH. Oke, ada OH. Nah, ini ikatannya ya. Jadi yang melakukan vibrasi ini adalah molekul-molekulnya ya, begitu. Terus gitu ada karbonil ya, ada CO tunggal ya, dan lain sebagainya. Nah, ini masing-masing akan memberikan vibrasi. Kalau CO itu di 1600 sampai 1700 ya. Kalau CO nanti ada aturan-aturannya. OH ya, kurang lebih ini aturannya. Oh, kalau CH alkana dia akan memberikan di sini 2850 sampai 2970 ya, dengan intensitas kuat. Dia juga akan memberikan vibrasi ya. Ini berarti tipe stretching, yang ini tipe bending ya. CH alkena ya, pangkat 2 CH. Dia di 3000 sampai 3100 ya, di atas 3000. Dia juga akan memberikan serapan di 675 sampai 965. Berarti ini yang stretching, ini yang bending. Alkuna di 3300 ya. Biasanya dasarnya adalah tabel ya. Mungkin awal-awal akan dihafalkan gitu ya, tapi kalau terbiasa nanti akan istilahnya adalah bisa karena terbiasa ya.
Ini contohnya ya, CH3COH yang tadi ya. Ini ada karboksilat, ini khusus khas karboksilat ya. Dia akan melintasi ya dari 2.500 sampai 3.500, melintasi daerah 3.000. Oke, ini daerah karbonil, ini daerah CO biasa. Begitu. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana melakukan interpretasi spektra. Ya, mungkin awalnya kalian akan berpikir, bingung nih bacanya gimana. Ya, semoga dengan selesai perkuliahan hari ini, ya, dengan perkuliahan hari ini kalian bisa melakukan interpretasi spektra. Interpretasi spektrum IR. Ya. Oke, jadi spektrum IR ini biasa digunakan untuk analisis gugus fungsi. Ya, sama untuk mengamati dari sini 0,75 sampai 1000 dan sebagainya. Umumnya digunakan untuk analisis kualitatif, untuk menentukan gugus fungsi atau bahkan bisa struktur senyawa. Tapi kalau struktur senyawa butuh data pendukung yang lain, seperti dari UV, dari NMR, ya, dari NS, ya, butuh data pendukung yang lain. Ini fungsinya untuk menguatkan, ya. Untuk melakukan interpretasi spektra IR, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah di mana letaknya. Ya, kalau UV visible spectro, ya, spektrofotometer, itu kita bisa biasa bermain dengan panjang gelombang. Tapi kalau IR, kita biasa bermain dengan bilangan gelombang. Ya, terus gugus fungsi apa yang ada di bilangan gelombang itu? Bagaimana bentuknya? Ada yang melebar atau ada yang tajam? Ada yang broad istilahnya ya, ada yang sharp. Terus intensitas pita, ada kuat, ya, strong, sedang, atau weak ya, lemah, sedang dan lemah. Ini yang biasa diperhatikan. Ya, ada berbagai macam ya cara untuk melakukan interpretasi spektra. Oh, ini kurang. Maaf. Maaf ya, garisnya nggak pas. Seharusnya ini garisnya di sini nih, 2.600 ya. Ada berbagai macam cara untuk melakukan interpretasi spektra. Ya, ada yang dia berdasarkan ada tidaknya gugus karbonil. Ya, ada tidaknya gugus karbonil. Kalau misalkan ada gugus karbonil, yang ada gugus karbonil berarti ada aldehid, ya, aldehid, ya. Terus segitu ada keton, terus segitu ada, kalau ada ya, asam karboksilat dan ester, ya. Kalau ada, tinggal bisa diwujudkan. Kenapa? Karena gugus karbonil, ya, gugus karbonil CrNO2O, ya. Ini suatu spektrum yang cukup spesifik. Jadi ada yang membuat itu sebagai marker. Marker atau penanda. Tinggal ada atau tidak. Kalau ada, berarti bisa mengerucut keempat senyawa ini. Ya, keempat gugus ini. Kalau tidak, nah kalau tidak, berarti
Ada alifatis ya, senyawa alifatis itu dia tidak ada karbonil ya. Alifatis apakah seperti alkana ya, alkana ya, alkena ya, alkuna itu kan dia tidak ada rantai ya, tidak ada CO karbonil. Atau ether ya, ether ini tidak ada CO karbonil ya, atau alkohol ya. Jadi dia pakai prinsip itu. Udah, kalau ada berarti kemungkinan 4 ini, kalau ada ya. Kalau tidak ada, ya tidak ada, berarti kemungkinan ini ya, nyawanya. Ada yang berdasarkan nilai bilangan gelombangnya ya. Kalau menurut saya lebih mudah berdasarkan bilangan gelombangnya ya. Oke, yang pertama daerah 2500. Ini garisnya kurang geser ya. Daerah 2500. Ini biasanya dia XH lah kayak gitu ya, atau YH seperti OH, NH, CH ya, dan lain sebagainya. SH juga ada di sini ya, tiol. Oke, pada daerah di atas 3000 ya, OH dan NH gugus hidroksil ya, dan gugus amin yang spesifik. Selain itu dapat pula spektrum peak ya, peak CH aromatik, CH alkena, CH alkuna ya. Di sini juga ada CH alifatis ya, OH karboksilat. Maksudnya bagaimana? Kita explore satu persatu ya. Ini gugus amin. Gugus amin dia ada NH2 ya, NH2. Maka ya, saya lagi ngebawa tab nih. Ini N misalkan ya, NH2. Hanya kan begini ya. Maka ini akan menghasilkan spektrum ya. Ini juga akan memberikan spektrum peak gitu ya. Maka ada 2 peak di situ ya. Makanya NH2 nih ada 2 peak ya. Kebayang? NH1 ini amin primer berarti ya, amin primer, amin sekunder, dan amin tersier ya. Amin tersier. Amin tersier dia hampir tidak ada ya, agak sulit ini untuk melakukan interpretasi biasanya untuk amin tersier. Begitu. Sorry, tunggu bentar ya. Kalau OH ini spesifik. Kenapa? Karena dia lebar. Satu-satunya peak yang lebar. Gemuk. Nah, kalau kayak gini ini gemuk. Kalau ini kurus nih, ya. Kalau ini kurus. Kalau ini kurus. Kurus ya. OH ini satu-satunya peak yang lebar dia. Broad. Ya. Terus di sini ada CH aromatik, CH alkena, CH alkuna. Ya. Nanti sih ada di belakang-belakang. Misalkan alkana ya, alkana. Nah, ini CH alkana ya. Di atas 2500 juga ya. Di atas 2500 alkana.
alkena. Nah, alkena di sini. Ya. Jadi kalau dilihat strukturnya CH alkena ya. Misalkan ya, dan seterusnya ya. Ini alkena ya. Maka ini dia akan memberikan peak ya. Di sini yang akan memberikan peak juga. Nah, yang tadi tampil di sini CH alkena ya. Nah, di sini CH alkenanya. Di 3000 sampai 3100. Tinggal ditarik garis lurus di berapa? Baca skalanya. Berarti ini kalau ini 3000 ya. Maka ini 3100, 3200, 3300, 3400 dan 3500. Oh, berarti di sini nih hampir mendekati 3100 ya. Yaitu sekitar 3080 karena mendekati 3100 ya. Begitu. Alkuna ya. Alkuna. Begini. Oke. Di 3300 kurang lebih ya. Kebetulan munculnya di 3313. Ini Alkuna ya. CH Alkuna. CH Alkuna dia akan memberikan serapan juga di 3000, maaf 2100 ya nanti ya belakangan. Oke. Jadi bukan hanya ini yang melakukan vibrasi ya. Nah, ini juga akan melakukan vibrasi C dengan C. Ya. Begitu juga dengan yang ini tadi ya. Begitu. Jadi kalau dihitung ini 1, ini 2, mungkin ada 3, 4 dan 5 ya. Ada 5 yang dapat melakukan vibrasi. Begitu. Bisa dipahami teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan sampai sejauh ini? Silakan. Jika tidak ada. Jika ada, maaf. Bisa, Kak. Nah, tadi juga ada OH karboksilat. Nah, OH karboksilat ini karena OH, dia gemuk juga kan? Dia gemuk juga karena OH itu gemuk. Ya. Bedanya antara OH biasa, alkohol, dengan OH karboksilat. Kalau OH karboksilat ini dia sangat lebar. Dia akan melintasi dari 3000, dari 2500 sampai 3500-an. Kalau OH saja, ya kalau OH saja, dia di 3500-an. Ya, ini contoh OH saja. Maaf ya. Nah, ini OH saja. Dia tidak melintasi daerah 3000 dari sini. Tapi kalau OH karboksilat, dia akan melintasi daerah 3000. Ya, ini OH karboksilat. Ada juga CH alipatis. Kalau CH alipatis di sini. Nah, ini CH alipatisnya. Kalau CH aromatis, dia akan mirip dengan CH alkena. Di 3000 sampai 3100. Cuma perbedaannya nanti di belakang. Ini amin ya. Intinya di atas 2500 ya. Di atas 2500 ini biasanya yang berkaitan dengan H ya. Bisa O, bisa N, bisa C ya, bisa S dan lain sebagainya.
berarti kalau O, OH, kalau N berarti NH, amin ya. Kalau S berarti SH, ion ya. Kalau C berarti CH, CH sendiri ada macam-macam ya. Oke, dari 2000 sampai 2500, maaf sekali lagi ini garisnya kurang geser, biasanya saya 3000 ya. Oke, pada daerah sini biasanya ikatan rangkap 3 ya, ikatan rangkap 3 yang spesifik. Yang punya ikatan rangkap 3 itu C alkuna, CC alkuna ya, dan CN nitril ya. Ini CC alkuna. Jadi alkuna ini bukan hanya, oke, jadi dia akan melakukan vibrasi ini ya. Ini akan melakukan vibrasi. Nah, tadi di 3300. Ini CH alkuna yang pertama ya kan. Terus selain itu dia juga akan melakukan vibrasi ya. Vibrasi CC-nya. Nah, CC-nya ini di sini ya, di 2001 sampai 2200. Oh, betul. Nih di 2126 begitu ya. Jadi ciri khas dari si senyawa alkuna ya, kalau di situ ada gugus alkuna ya, suatu senyawa dia memiliki gugus alkuna ya, maka dia akan ada dua cirinya. Pertama, ini C alkuna dan ada C alkuna. Pasti itu. C alkuna itu di 2001 sampai 2200 ya. C alkuna itu di 3300. Sisanya kebetulan ini alkana ya. Mana nih? Ini alkana ya. Ini alkana ya, ada beberapa alkananya ya, dan sebagainya. Oke, C alkana. Maka dia di sini C alkana ya, tipe yang stretching ya. Nah, tipe bending di sini di 600 sampai 900 begitu. Oke. Ini alkuna. Bagaimana dengan sinyal nitril ya? Sinyal nitril juga akan melakukan vibrasi di daerah 2000 sampai 2500 ya. Tipenya stretching ya. Jadi di atas 1600 itu stretching, di bawah 1600 itu bending ya. Nah, di sini ya, tepatnya di 2300 sampai 2400-an ya. 2200 sekian sampai 2400 ya. Ini CN nitril ya, sinyal nitril. Jadi di 2000, di atas 2000 sampai 2500 ini rangkap 3. Tadi kalau di atas 2500 itu kalau X nanti takutnya jadi apa, orang nyebutnya halida gitu ya, gugus halogen. Saya sebut aja AH ya, dia bisa O, N, S, C dan sebagainya ya. Itu melakukan vibrasi di situ. Kalau 2000 sampai 2500 ini biasanya tipe rangkap 3 ya. Jadi ini pola yang saya ikuti ya, apa, interpretasi spektra yang saya ikuti berdasarkan daerah ya, berdasarkan daerah bilangan gelombangnya ya. Saya akan lihat di daerah yang daerah pertama berarti 2500 sampai 2000, maaf, di atas 2500 ada apa aja di situ. Ada yang gemuk nggak? Oh, kalau ada yang gemuk berarti itu OH
Kalau OH-nya gemuk banget, oh berarti itu karboksilat. Ya, ada gugus karboksilat. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? 2000 sampai di atas 2000 lah. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Silakan. Izin bertanya yang ini, Pak, yang sebelum slide sebelumnya yang Alkuna itu, Pak, yang rangkap 3. Aku Nah, iya, yang tadi, Pak. Nah, ini iya, ya. itu. Kan itu ada CH stretch, CH scissoring, sama CH meteorok ya, Pak. Nilainya kan beda-beda. Itu bedainnya kayak gimana ya, Pak? Dari struktur gitu, Pak? Atau dari mana, Pak? Cara penentuan. Oke. Kalau ini agak susah untuk dilakukan interpretasi ya. Ya tipenya si soaring atau meteor. Kenapa? Itu ilmu tingkat lanjut sih gitu ya. Tipenya. Kenapa? Karena di situ kan kita nggak bisa melihat pergerakan molekul ya. Mungkin ini tipenya dia yang bisa melihat pergerakan molekulnya. Apakah rocking maksudnya ya, rocking atau scissoring gitu ya, pergerakan molekulnya. Ini agak sukar untuk dibedakan. Biasa kalau lakukan interpretasi spektra itu kita hanya daerah-daerah bilangan gelombangnya begitu. Oh, bilangan gelombang kayak seperti kayak gini nih. Bentar ya. Biasa kayak gini doang. Tunggu bentar. Nah, kayak gini doang datanya. Nah, jadi ada spektrum ya, ada spektrum, kemudian baru ada ininya ya, daerah-daerah bilangan gelombangnya. Contoh ya, kebetulan kami pernah penelitian untuk, bukan penelitian sih, praktikum. Di tempat kami itu ada praktikum menggunakan FTIR ya. Saya coba cari datanya dulu. Ini contoh ya, contoh beberapa ya, FTIR. Sorry. Oh, bukan di sini. Maaf. Ini contohnya ya. Biasanya data hasil spektrum, hasil FTIR-nya kurang lebih kayak gini. Ya. Oh, ini nggak ada. Nah, kayak gini aja. Ada data spektrumnya, kelihatan nggak? Ada data spektrumnya, ya. Terus gitu ada nilai-nilai bilangan gelombangnya, termasuk dengan intensitasnya berapa. Begitu. Ini yang standar ya. Kalau alatnya masih terbatas. Mungkin kalau alatnya lebih canggih, mereka akan bisa bedakan, ya. Mereka akan bisa bedakan tipe band anak, tipe vibrasinya. Begitu. Semoga bisa dipahami ya. Jadi kalau spektrum ya, hasil dari IR ya ada spektrum, kemudian ada nilai-nilai bilangan gelombangnya, ya termasuk sama intensitasnya berapa, begitu. Ini kebetulan ada berapa peak nih? Oh, ada 41 peak dia identifikasi. Dia lakukan identifikasi ya, begitu.
maaf, untuk tipe vibrasinya agak sukar ya, untuk yang sederhana begitu. Tipe vibrasinya, apakah dia metil ya, maaf, bukan rocking atau scissoring, itu agak sukar untuk dilakukan identifikasi begitu. Yang ilmu dasarnya ya, kita bisa pakai tadi ada CO atau tidak, atau berdasarkan daerah bilangan gelombang begitu. Itu aja dulu untuk ilmu-ilmu dasar ya, begitu. Hanya, oh ini ada gugus karbonil, oh ini ada gugus alkuna, CC alkuna, begitu. Semoga bisa dipahami teman-teman ya. Oke, lanjut. (1600 sampai 2000 ya, 1600 sampai 2000 ini hanya CO yang spesifik. Nah, makanya ada yang melakukan istilahnya interpretasi spektra berdasarkan marking CO, marker ya, sinyal penanda, gugus penanda CO. Dia pakai prinsip ini. Kenapa? Karena CO itu spesifik. Dia peak di daerah 1600 sampai 1700 ya, dan sangat kuat, tajam ya. Selain itu terdapat pula spektrum CHC alkena. Nah ini keton ya, di 1700 ya, karboksilat, ester ya. Ini dia kuat tipe spektrumnya, tipe peaknya. Nih, alkena itu di 1600, di atas 1600 ya. Selain ada CC alkena ya, CC alkena pasti dia ada CH alkena. Nah ini CH alkenanya ya. Kalau 1400 sampai 1600 ya, 1400 sampai 1600 ini aromatis ya, CC aromatis. CC aromatis itu akan muncul di dua, di 1475-an sama di 1600-an. Dia akan muncul dua. Kenapa? Kalau aromatis, kalau senyawa aromatis ya, dia kan selang-seling ya. Begitu ya. Nah, ya ini sebenarnya ada 3 ikatan rangkap ya, ada 3 ikatan rangkapnya. Cuma dia muncul 2 doang. Karena kan dia kadang di sini satu ya, kadang di sini. Dia bisa berada dalam bentuk ini maupun dalam bentuk begini ya. Nah, maaf kalau gambarnya jelek ya. Nah, dia bisa berada dalam bentuk gini atau dalam bentuk gini. Ya. Ikatan rangkap duanya di sini atau di sini gitu. Ya. Nah, ini dia cuma muncul 2 biasanya. CC aromatis. Nah, ini CC aromatis. 1475 ya, hampir 1500 dan 1600. Ya. Ini CC aromatis. Biasa muncul 2 ya. Bedanya kalau C kan ikatan rangkap 2 ya, C rangkap 2 C. Dengan alkena
alkena kan CC juga, C rangkap 2C juga kan. Kalau CC alkena itu di atas 1600 ya. Kalau C aromatis ya, C rangkap 2C ya. C rangkap 2C aromatis itu dia di bawah 1600, di bawah 1600. Sekali lagi, kalau CC alkena C rangkap 2 C alkena ya, itu dia di atas 1600. Kalau C rangkap 2C aromatis, dia di bawah 1600 ya. Itu ngebedainnya. CC aromatis. 900 sampai 1400. Ini juga gambarnya salah ya. 900 harusnya di sini ya. Ini SO, rangkap 2O dan NO. Jadi kalau dari sebenarnya 1000 ya. 1000 sampai 2000 ini rangkap 2 semua. Di situ ada CC ya, ada karbonil, ada SO ya, ada nitro ya. SO dia akan muncul juga ya di 1150 dan 1350. Kalau NO di 1350 dan 1550-an. Ini contoh NO. Nitro. Ya, nitro. Nitro juga akan mirip dengan tadi, benzen. Ya, kalau nitro. Nitro. Nitro ini dia bisa berada dalam bentuk begini, ya, NO2. Atau dia bisa berada dalam bentuk rangkapnya yang di bawah. Begini. Maka dia akan melakukan vibrasi. Di sini satu, ya. Di sini satu lagi. Dua. Ya. Yang satu di 1350, yang satu di 1550. Begitu. Yang mana yang 1350, yang mana yang 1550? Jujur nggak tahu. Ya, karena saya belum dalami. Begitu. Mungkin yang ini 1350, yang ini 1550, atau mungkin sebaliknya. Begitu. Ya, ini mikro. Atau gugus sulfon. Ya, atau gugus sulfon. Dia melakukan vibrasi di sini, SO, ya. Dan SO ini. Ya, gugus sulfon berarti di 1150 dan 1350. Ya, 1150. Ya, yaitu di 1132 dan 1350 ya di 1385 ya. Ini gugus sulfonnya 1150, sekitar 1150 ya, dan 1350 begitu. 1314 berarti, maaf, di sini ya. Ini yang spesifik. Di situ juga ada sebenarnya ya, C tunggal ya, CO rangkap tuh, maaf, bukan rangkap tapi ikatan tunggal dari senyawa misalkan ether ya. Senyawa ether kan begini ya. Nah, ether ya. Nah, ini senyawa ether C tunggal O, atau senyawa alkohol atau gugus alkohol ya. Nah, ini CO alkohol atau CO yang tunggal ya, atau CO dari karboksilat ya. Ini CO-nya yang saya maksud ya. Ini CO yang saya maksud. Ini CO yang saya maksud ya. Atau dari ester. Ester juga kan ada ya. Nah, ester.
Saya ini sebut CO karboksilat ya, CO karboksilat atau CO gitu aja, atau ester ya. Nah ini CO-nya. Di situ juga ada ya, di 900 sampai 1400. Jadi 1000-an sampai 1100. Begitu. Di 600 sampai 900 ini ada substitusi aromatis. Dia spesifik. Ya, substitusi aromatis itu ada monosubstitusi, ada disubstitusi ya, maupun yang lain. Kalau monosubstitusi ya, dia ada dua, yaitu di 650 dan 750. Kebetulan ini ya. Nah, ini monosubstitusi. Jadi cuma satu yang digantikan. Kalau disubstitusi berarti ada dua yang digantikan hanya. Harusnya ini H ya. Ada orto berarti 1 2, ada meta 1 3, dan ada para 1 4. Ya. Kalau mono dia 2 ya. Kalau orto 660 tunggal biasanya ya. Kalau meta dia di 660 dan 780, dia 2 juga ya. Kalau para dia spesifik di atas 800. Begitu. Ya, balik lagi yang tadi ya. Jadi semua terangkum di sini sebenarnya. Maaf ya. Nah, jadi rangkuman yang tadi ya. Pertama, di atas 3, maaf, di atas 2500 ada CH karena CH, 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 OH, CH ya. Ini di atas 2500 semua. Ini ya, ini karboksilat. Ya, ini kalau yang non karboksilat seperti alkohol ya, fenol di atas 3000 ya, CH aromatis dia di atas 3000 ya, CC alkuna, maaf CH alkuna dia di 3300 ya, CH alkena ya 3000 sampai 3100 ya, di atas 3000. CH alkana, CH alkana ya di bawah 3000. Atau ikatan rangkap 3 ya, alkuna tadi yang 2000 sampai 2500 ya, 2001 sampai 2260 ya, atau nitril ya dari 22 sampai 23 ya. Oke. Terus segitu 1600 sampai 2000 ya, CO karbonil ya, atau CC alkena. Ini CC alkena ya. Kita 1600. Kalau di bawah 1600 1400 sampai 1600 ini ya, CC aromatis 1475 dan 1600 ya. Terus kalau 900 sampai 1400 ya, ada nitro ya 1350 dan 1550 ya. Ada sulfon 1150, 1350 ya, sekitar segitu. Dan ada CO ya, CO biasa. Ini. Oke. Amin ya. CN amin di 1180 dan 1360. Ini yang
standar, ya, senyawa organik, ya, gugus fungsi senyawa organik yang standar, ya. Oke, ingat lagi ya, ada alkana, ya, alkana berarti C, ya, C, ya, terus di sini ada H, dan seterusnya, ya, ada alkena, kayak gimana gugusnya, ya. Nah, ini yang saya maksud alkana, ya, dia rantai lurus, jadi dia sepi spektrumnya, nggak terlalu banyak, nggak rumit. Udah, pasti ada CH alkana di bawah 3.000, ya, di 2.800 sampai 3.000, tapi di bawah 3.000 ya. Di sini tipe stretch dan ada CH tipe bending, ya. Ini CH alkana, sepi ya kelihatannya. Beda lagi kalau alkena, ya, alkena lebih ramai. Kenapa? Karena dia ada CH alkena di atas 3.000, ya, 3.000 sampai 3.100. Terus di situ ada CH alkana, ya, CH alkananya yang ini di sini, ya, CH alkananya yang ini dan yang ini, ya. Terus ini ada CC alkena di sini ya, di atas 1.600, kurang lebih di 1.642, ya. Dan ada yang ini stretch ya, karena di atas 1.600, yang ini tipe bendingnya. Dia lebih kompleks sedikit dibandingkan yang tadi, CH alkana, ya, senyawa alkana. Alkuna, ya, alkuna. Dia ada CH alkuna, ya, dia di 3.300, ada CC alkuna, ya, di 2.001 sampai 2.200, ya, ada CH alkana, ini CH alkananya, ya, di bawah 3.000, ya, tipe stretch, ya, dan ada CH alkana tipe bending. Ini CH alkananya tipe bending. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Alkuna, ya. Neonitril. Oke, neonitril, ya. Senyawanya molekulnya kurang lebih kayak gini, rumus molekulnya. Kalau dilihat ada CH alkana, ya, CH alkana. Nah, CH alkana di sini di bawah 3.000, ya, mendekati 3.000. Ini CH alkana yang tipe stretch. Ada juga yang tipe bending. Tipe bending berarti yang ini, ya. Nah, karena dia di sini ada gugus nitril, maka dia akan muncul peak nitril. Nah, di sini 2.200. Kalau tadi alkuna itu di 2.100 sampai 2.200, ya. Kalau ini di 2.200 sampai 2.300, ya. Dia lebih gede lah.
bilangan gelombangnya ya. Chain neutral. Alkohol ya. Kalau melihat strukturnya, rumus molekulnya ya, maka kelihatan yang ini adalah alkana. Maka dia ada CH alkana ya, tipe stretch, dan CH alkana tipe bending ya. Terus dia ada COH, maaf, OH ya. Nah, di sini OH. Dia di atas 3000. Dia tidak melintasi 2000. Maaf, tidak melewati 3000. Dan dia spesifik gemuk. Jadi kalau ada spektrum dia gemuk, oh, otomatis itu alkohol ya, entah itu alkohol alifatis atau aromatis ya, pasti dia gemuk begitu. Selain itu juga ada, ingat tadi ini CO ya, ada CO. Nah, di 1000 sampai 1300 di sini ya. Ini senyawa apa ya? Nah, ini asam heksanoat, berarti dia ada gugus karbonil, maaf, karboksilat, COH ya. Pertama dari gugus alkananya ya, dari gugus alkananya, ini gugus alkananya, CH alkana tipe stretch, ini yang tipe bending ya. Terus di situ dia ada CO karbonil, karena ini karboksilat maka dia lebar melintasi ya, melintasi 3000, dari 2500 sampai 3500, satu-satunya yang lebar, sangat lebar kalau saya bilang ya, sangat lebar. Nah, karena ini dia tumpang tindih dengan CH, karena tumpang tindih dengan CH, maka dia kayak kepotong. Harusnya normalnya begini, tapi karena ada CH-nya, dia jadi potong kayak gini bentuknya. Ya, kalau normal sih biasanya begini. Kebayang nggak maksud saya? Ya, kalau normal seharusnya begini dia. Ya, tapi karena kepotong, ininya kehapus gitu. Dia langsung begini. Begitu. Ya, karena ada CO karboksilat. Di sini juga ada CO. Ya, ada CO karbonil. Nah, CO karbonil di sini 1700 ya, karboksilat. Dan pastinya ada CO non karbonil. Nah, di sini CO non karbonil yang ini. Ya, bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Asam heksanoat. Berarti ada alkana, ya, ada karbonil. Ini karbonilnya. Ada CO non karbonil. Ada OH karboksilat. Begitu. Bayang nggak, teman-teman? Apa belum belum kebayang? Silakan ya jika ada yang ingin ditanyakan ya. Ini senyawa nitril ya, senyawa nitril. Berarti di sini ada alkana, gugus alkana ya, yang tipe stretch.
dan ada gugus alkana yang tipe bending, ya. Dan ada gugus nitril, C-nitril. Namanya juga analisis gugus fungsi. Berarti yang kita analisis adalah gugus-gugus fungsinya, ya. Oh, Bapak, izin bertanya, Pak. Silakan. Em, saya belum terlalu paham, Pak, gitu ya. Saya masih bingung, Pak. Kita tuh harus tahu ya, Pak, panjang gelombangnya berapa. Tidak ada ciri khas khusus, Pak, untuk ternyata ini C double bond O gitu, Pak. Dari gambar ini, Pak. Dari gambar ini, ya. Balik lagi ke basic yang tadi, ya. Dari gambar ini, biasanya yang kalau saya, ya, saya cari yang tinggi-tinggi. Seperti ini kan 100, ya. Nah, yang ini saya akan cari tahu, begitu, ya. Biasanya yang peak tinggi-tinggi. Ini, oh, di 3.000, hampir 3.000, tapi dia di bawah 3.000. Oh, ini CH alkana, ya, CH alkana. Berapa bilang gelombangnya? Oh, ditarik aja garis, ya. Ini kalau ini dia di utara. Oke, kalau ini 2.500, ya. Kalau ini dia 2.500, terus begitu ini 3.000, ya. Kalau ini 3.000, berarti ada berapa skala nih? 2.600, 2.700, 2.800, 2.900, ya. Oh, berarti hampir di 2.000, hampir di 3.000, ya. Nah, berarti ini CA alkananya, CA alkana di 2.900, boleh di sini, ya. 2.980, boleh aja, ya. Karena ini interpretasi nilai, ya. Berdasarkan pendekatan skala. Lebih enak sih di millimeter blocks, ya. Di millimeter block, begitu. Kalau gambar skala, ya. Cuma kan tadi spektrumnya. Nah, ini hasilnya kan dia kayak gini, ya. Hasilnya kayak gini. Ini ternyata masih ada di bawahnya, ya. Nah, ini ada nilai-nilainya nih, ya. Ada nilai-nilainya. Ya. Nah, masih. Nah, ini ada nilai-nilainya. Di sini masih banyak pengotornya, ya. Masih banyak pengotornya sehingga timbul noise, jadi banyak peak-peak yang ghost, ya. Cuma kalau kalau smooth, ya, kalau smooth dia kayak gini. Dia akan melintasi, begitu, ya. Oh, ini di atas 3.000, ya. Ini 3.000. 3.000 ke 4.000, ya. Berarti ini skalanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, ya, 5. Berarti ini 3.200, 3.400, 3.600, 3.800, 4.000. Baik nggak, teman-teman, maksudnya? Ya. Maka ini gugus OH, ya. Di sini nilai-nilainya berapa? Oh, ada 3.600 di sini, ya, dan seterusnya. Ini kebetulan banyak, belum murni, ya, belum murni banget. Ini kebetulan hasil HPLC, ya, anak-anak praktikum, ya, di tempat kami. Anak-anak praktikum HPLC, terus begitu nanti pada waktu retensi tertentu saya suruh tampung. Tolong tampung cairannya, terus begitu ujikan FTIR. Nah, kebetulan ini hasilnya. Ya, ini kalau smooth dia ini ada, nah di sini juga ada nih 3.000, ya. Ini yang alkananya, begitu. Kebetulan ini ada aromatis, ya. Terus begitu di sini, ya, 900 ini gugus karbonil dan lain sebagainya. Jadi ketika dapat suatu spektrum, ya, dilihat dulu peak-peaknya, diidentifikasi peak-peaknya. Oh,
Misalkan ini ya, nggak ada ini, anggap nggak ada ini. Ya, misalkan ini satu, terus segitu ini yang lebar ya, terus segitu ini yang tinggi ya, terus segitu ada ini ya, terus segitu ada ini juga ya, dan sebagainya ya. Kalau agak sukar yang lain ya, cari aja yang penanda-penanda markernya. Misalkan ini OH lebar banget, OH lebar banget, itu pasti OH karboksilat, pasti itu ya. Berbeda dengan yang tadi. Nah, yang ini dia tidak lebar banget, artinya dia tidak melintasi ya 3000. Karena dia tidak melintasi 3000, maka dia ini bukan OH karboksilat. Begitu. Baik nggak bedanya? Bisa dipahami nggak teman-teman? Ya, cari markernya. Apa markernya? Nah, pertama ya kita harus tahu dulu pik-piknya yang mana, gitu kan? Yang mana yang akan kita identifikasi. Terus kedua, pakai teori-teori dasar yang tadi saya bilang. Emang kalau awal-awal kalian masih campur-campur, gitu loh. Agak sulit. Cuma ya harus banyak latihan kalau ini. Ya, oh, ya ada pik yang lebar banget nih. Oh, ini pasti karboksilat otomatis ini. Terus gitu ada ini, ya, ada ini, ada ini, ya, begitu. Contoh deh, kita latihan. Ini amin ya, mana nih? Ini amin ya, ini amin. Kebetulan aminnya amin sekunder. Nah, di sini amin sekunder, ya. Ini ya kita identifikasi kayak tadi, ya. Maaf, identifikasi 1, 2, 3 ya, 4 ya. Nah, ini NH ya, ini NH amin sekunder tadi. Ini CH alifatis alkanah ya. Kenapa? Karena dia tidak melewati 3000. Sekali lagi tidak melewati 3000. Dia di bawah 3000. Ya. Ini angkanya 3000. Terus ini tipe stretch, ini yang tipe bending. Nah, selain itu jangan lupa ada CN. Kenapa? N ini tidak berdiri bebas, dia akan berikatan dengan C. Begitu. Baik nggak? Ya, berarti ini butil ya. N butil satu ke sini, butil. Ya. Ini N ya. N1 ini ke butil juga ya. Dan baru ke H. Jadi ada CN. Begitu. Nah, di sini CN-nya. Begitu. Jadi, pertama adalah identifikasi pik dulu. Pik-piknya. Ya, identifikasi pik-piknya. Terus baru kedua, di mana letak piknya? Ya. Pertama kan, identifikasi piknya. Pik-piknya. Mana sih tadi? Nah, ini. Di mana letaknya? Sebenarnya ini nomor 4 nih, seharusnya. Ya. Di mana letaknya? Pada bilangan gelombang berapa? Bagaimana bentuknya? Bagaimana intensitasnya? Baru Anda bisa tetapkan gugus fungsinya. Begitu loh. Kalau Anda apa, gugus udah tahu letaknya, langsung bisa tahu gugus fungsinya. Begitu.
Empat ini ya yang Anda harus tahu. Di mana letaknya? Begitu. Ini harus banyak latihan emang. Ya, ini nitril sama amin sekunder. Ya, senyawa amin sekunder. Ya, seperti biasa. Identifikasi pik-piknya. Satu. Ya, anggap ini nggak ada. Kebetulan ini ada ya. Dua, tiga, empat, lima ya. Apa aja nih? Oh, di sini. Di atas 3.000. Oh, di atas 3.000 ada dua. Oh, berarti NH. Ya. Terus begitu di bawah 3.000. Oh, ini CH. CH alkana. Ya. Terus ini di atas 1.600. Ya. Di atas 1.600. Karena dia tidak ada di sini. 3.000 sampai 3.100. Maka CH alkena. Alkena itu pasti dieliminasi. Ini CO. CO karbonil. Mana sih? Cek, cek. Oh, ini. Ini CO karbonil. Ya. Terus di sini CH yang bending. Ini CN. Nah, karena dia berikatan dengan ini. Ini senyawa amida. Amida berarti ada karbonil langsung berikatan dengan amin. Ya, ini senyawa amida. Apakah sudah dijawab? Emang kalau pertama awal emang agak kesukaran, akan ada kesukaran. Cuma banyak latihan, ya, banyak latihan. Sehingga ada pepatah mengatakan bisa karena terbiasa, ya, karena apa ya? Anda bisa meracik, ya, orang orang bisa meracik karena latihan terus, ya, bisa meracik obat, ya, di apotek misalkan latihan terus, ya, meracik 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 gitu kan, anak SMK biasanya kan, benar nggak? Di sini ada yang dari SMK farmasi, ya, Anda terbiasa meracik, ya kan? Kenapa? Karena pada saat SMK praktikumnya banyak meracik, benar ya, gitu. Saya bisa analisis, kenapa? Karena saya terbiasa, ya kan, untuk melakukan analisa, gitu. Apalagi yang awam, misalkan Anda bisa naik motor atau naik sepeda. Awal-awal mungkin Anda akan sukar untuk naik sepeda atau naik motor. Tapi karena Anda latihan hampir tiap hari naik sepeda atau naik motor, ya kan? Lama-lama Anda terbiasa. Setuju nggak, teman-teman? Anda awalnya mungkin akan sukar berjalan, ya kan? Anak bayi belum bisa berjalan, ya kan? Baru lahir, Anda nggak bisa langsung berjalan, ya kan? Terus begitu, seiring perkembangan Anda, lama-lama, apa ya, Anda awal berjalan mungkin jatuh. Begitu ya, ada yang punya adik kecil, ya kan? Jalan, jatuh, ya. Tapi seiring waktu, nanti Anda akan terbiasa untuk berjalan. Sehingga udah Anda nggak perlu ngapal lagi. Oh, begini tuh cara berjalan, gitu. Udah otomatis begitu. Begitu juga, oh begini tuh naik sepeda. Karena sudah terbiasa, ya udah lancar aja naik sepeda atau naik motor, ya. Makanya banyakin latihan kalau pengen terbiasa gitu ya. Kalau sudah terbiasa melihat spektrum, ya udah. Oh ini CN, oh ini amin, begitu.
Oh ini Alkana. Jadi nggak ada eh, apa ya? Nggak ada yang instan di dunia ini. Ya, di sini ada yang belajar panah, ya kan? Memanah juga, ya kan? Mungkin Anda awalnya akan melenceng dari target, tapi karena ketika Anda mulai terbiasa, ya kan, Anda akan bisa mendekati target. Setuju nggak, teman-teman? Di sini saya cuma bantu, ya. Di sini saya cuma bantu basicnya. Gimana sih cara identifikasinya, interpretasinya? Ya, selanjutnya, kalau Anda pengen bisa, ya mau nggak mau, bagaimana usaha Anda, gitu. Oke, bisa dipahami, teman-teman? Bukan kritik ya, teman-teman. Bukan mengkritik, tapi ya sharing aja, karena emang apa pepatah itu ya bisa kan biasa ya, emang itu adanya. Ya, bagaimana dengan ini? Nah, ini udah mulai kosong nih, ya kan? Nggak seperti tadi. Ya, berarti pertama, ya, pertama Anda cari pik-piknya. Satu, dua, tiga, empat, ya. Cari. Oh, di sini lewat 3.000 nggak dia? Tarik garis. Maaf ya kalau garisnya kurang bagus ya. Oh, dia tidak melewati 3.000. Sebenarnya ini tidak melewati 3.000. Nyaris mendekati 3.000. Karena nyaris mendekati 3.000, maka ini CH Alpana. Paham nggak? Tapi kalau sudah di atas 3.000, pilihannya antara CH, ya. CH Alkena, Alkena E ya, rangkap 2, atau CH aromatis, CH benzen, ya, atau CH alkuna. Itu kalau di atas 3.000. Atau CH yang lain lah, ya. Begitu. Yang non alkana, ya. Oke. Di sini baca skalanya 1.600. Ini 2.000. Berarti ada 4 skala di situ. Berarti ini pasti ya 1.700, 1.800, 1.900, dan 2.000. Bisa dipahami? Nah, ini berarti di atas 1.700. Di atas 1.700. Kalau di atas 1.700 itu pasti CO karbonil. Ada dua. Oh, berarti ada dua CO karbonilnya. Ya, ada dua CO karbonilnya. Ini, oh ini berarti CH. Ya, CH yang bending. Ini CO. Ya, kenapa? Balik lagi tadi, 800, 1.200. Berarti skalanya berapa nih? 900, 1.000, 1.100, 1.200 kan? Oh, di atas 1.000. Ya, maka ini adalah senyawa anhidrat. Barulah ini yang rantai lurusnya. R, sebut aja R1 lah. Di sini R2 ya. Nah, CO karbon ini ada dua kan? Nah, ini. Terus itu ada CO, non karbonil ya. Ini. Terus itu ada alipatisnya. Nah, ini ya. C alipatisnya, CH alipatis ya. Bisa dipahami nggak teman-teman? Ya,
Bagaimana dengan ini? Masalah yang tadi, ya. Kita lakukan identifikasi. Pertama, mungkin kelihatannya ini ya. Terus ini, ya. Terus ini, ya. Terus gitu. Banyak ya ternyata ya, lebih kompleks lagi. Ya, makanya tadi semakin banyak gugus fungsi yang ada di situ, maka peaknya akan semakin kompleks begitu loh.